Panzer Anoa 6x6 adalah kendaraan tempur lapis baja buatan PT Pindad yang dirancang untuk mobilitas, proteksi, dan fleksibilitas di medan Nusantara. Mengusung konfigurasi roda 6x6 dan rangka monokok baja, Anoa tahan terhadap tembakan peluru senapan serta serpihan ranjau ringan. Ditenagai mesin diesel bertenaga tinggi dengan transmisi otomatis, kendaraan ini mampu menaklukkan medan off-road sekaligus mencapai... Bayangkan ini, di saat banyak negara Asia Tenggara masih sibuk bergantung pada senjata buatan Eropa dan Amerika, satu negara kecil justru membuat keputusan yang diam-diam mengubah peta kekuatan kawasan. Brunei Darussalam tidak memilih Barat, tidak memilih Amerika. Mereka memilih Indonesia. Dan yang bikin menarik, keputusan ini bukan cuma soal beli senjata. Ini soal kepercayaan, soal arah masa depan, dan soal siapa yang sebenarnya mulai unggul di industri pertahanan Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya, kenapa Brunei berani mengambil langkah ini? Dan apa dampaknya bagi Indonesia, bahkan untuk negara-negara tetangga lainnya? Tahan dulu jawabannya, karena ceritanya jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Selama bertahun-tahun, industri pertahanan di Asia Tenggara punya pola yang hampir selalu sama. Kalau mau beli alutsista, arahnya pasti ke Eropa atau Amerika Serikat. Negara-negara di kawasan ini lebih sering diposisikan sebagai pengguna, bukan produsen. Sebagai pasar, bukan pemain. Indonesia pun dulu ada di posisi itu. Lebih dikenal sebagai pembeli alutsista, bukan penjual. Sebagai negara yang bergantung, bukan negara yang memasok. Tapi pelan-pelan, ada satu nama yang mulai konsisten muncul dan sulit diabaikan. PT Pindad. Awalnya banyak yang meremehkan. Ada yang bilang produknya cuma cocok untuk kebutuhan dalam negeri. Ada yang menganggap teknologinya belum layak ekspor. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut, Indonesia belum siap bersaing di pasar alutsista regional. Namun di tengah keraguan itu, justru muncul satu keputusan yang bikin banyak pengamat pertahanan terdiam. Pemerintah Brunei Darussalam secara resmi menyepakati pembelian alutsista buatan Indonesia. Dan di titik ini, tanda tanya besar mulai muncul. Kenapa Brunei? Kenapa bukan negara besar dengan industri pertahanan mapan? Apa yang sebenarnya dilihat Brunei dari produk buatan Indonesia? Tahukah kamu, senjata buatan PT Pindad Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara loh. Senapan serbu SS-2 dan sniper SPR-2 jadi andalan ekspor, bahkan dipakai tentara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Gak cuma senapan, Panzer Anoa buatan Pindad juga laris di pasar internasional. Kualitas senjata Pindad diakui dunia, sering menang lomba tembak dan tampil di pameran militer internasional. Bangga nggak sih produk Indonesia diakui dunia? PT Pindad adalah perusahaan BUMN yang memproduksi sistem persenjataan. Produk Pindad tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri namun juga hingga ke luar negeri. Berikut 5 alutsista buatan PT Pindad yang mendunia. 1. Sniper SPR-2. Produk ini digunakan oleh pasukan elit dunia seperti Black Arrow dan True Valor. 2. Panzer Anoa 6x6. Anoa telah digunakan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dalam berbagai misi di daerah konflik. 3. Senapan serbu SS-2. Senapan jenis ini telah masuk ke pasar Asia Tenggara dan Asia Tengah. 4. Pistol G2 Premium. Pistol G2 Premium dipesan oleh salah satu negara ASEAN yaitu Laos. Dan yang terakhir, mobil Maung. Mobil bergaya Humvee ini disebutkan punya peluang besar untuk diekspor ke Pakistan dan Malaysia. Namun disinilah ceritanya mulai berubah drastis. Keputusan Brunei ini sama sekali bukan keputusan nekat, dan jelas bukan sekadar karena harga yang lebih murah. Kendaraan tempur Anoa bukan produk uji coba. Ini kendaraan yang sudah teruji di medan nyata. Anoa telah digunakan dalam berbagai operasi militer dan misi perdamaian internasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan standar operasional yang sangat ketat. Medannya ekstrim, kondisinya keras, dan di situ Anoa terbukti tangguh, mudah dirawat, serta sangat cocok untuk iklim tropis seperti Asia Tenggara. Sesuatu yang justru sering jadi masalah bagi kendaraan tempur buatan Eropa ketika dipakai di wilayah lembab dan panas. Panzer Anoa 6x6 adalah kendaraan tempur lapis baja buatan PT Pindad yang dirancang untuk mobilitas, proteksi, dan fleksibilitas di medan Nusantara. Mengusung konfigurasi roda 6x6 dan rangka monokok baja, Anoa tahan terhadap tembakan peluru senapan serta serpihan ranjau ringan. Ditenagai mesin diesel bertenaga tinggi dengan transmisi otomatis, kendaraan ini mampu menaklukkan medan off-road sekaligus mencapai kecepatan efektif di jalan raya. Menampung 3 kru dan hingga 10 pasukan, dilengkapi suspensi independen, ban run flat, opsi turret senapan mesin, sistem komunikasi militer, modalitas misi, serta kemampuan manuver tinggi untuk operasi taktis dan modern. Belum lagi senjata ringan buatan Pindad. Senapan SS-2 dikenal punya akurasi tinggi, ergonomis, dan tahan banting.
Bukan hanya cocok untuk latihan, tapi benar-benar siap digunakan dalam operasi nyata. Sekarang coba bandingkan dengan kondisi kawasan saat ini. Di saat Indonesia mulai mengekspor alutsista, beberapa negara tetangga justru masih berkutat dengan masalah pengadaan. Proyek alutsista molor, kapal tempur tertunda, dan biaya yang membengkak tanpa kejelasan. Tanpa perlu menyebut nama secara frontal, para pengamat pertahanan mulai membandingkan. Satu negara masih sibuk menyelesaikan masalah internal militernya, sementara Indonesia sudah menjual produk militernya ke luar negeri. Sekarang saya lempar pertanyaan ke kamu. Menurut kamu, apakah ini tanda bahwa Indonesia mulai mengambil alih peran strategis di industri pertahanan Asia Tenggara? Atau ini baru sekadar langkah awal? Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat jauh lebih besar. Kerjasama Indonesia dan Brunei ini bukan sekadar transaksi jual-beli. Ini adalah validasi internasional. Artinya, PT Pindad tidak lagi dipandang sebagai produsen lokal, tapi sebagai pemasok alutsista regional yang kredibel. Keputusan Brunei membuka pintu ke efek domino. Negara-negara Asia Tenggara lain mulai memperhatikan, mulai menghitung ulang. Kalau Brunei saja percaya, kenapa kita tidak? Dan disinilah jawaban dari pertanyaan di awal video tadi. Dampak akhirnya adalah pergeseran kepercayaan kawasan. Asia Tenggara mulai percaya pada produk buatan Asia Tenggara sendiri. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengguna kekuatan militer, tapi mulai tampil sebagai pemasok kekuatan militer. Ini adalah sebuah kendaraan militer lapis baja yang digunakan untuk mengangkut personel atau dikenal dengan nama Panzer. Kendaraan ini diproduksi oleh PT Pindad Persero dan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Panzer 6x6 Anoa. Kendaraan ini memiliki banyak varian dan telah ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara. Selain sebagai pengangkut personal ABC, kendaraan ini juga tersedia varian ambulan, komando mortar hingga amfibi. Kedepan, peluangnya sangat besar. Bukan hanya Anoa, bukan hanya senjata ringan, tapi keseluruhan ekosistem industri pertahanan nasional yang semakin matang, semakin mandiri, dan semakin diperhitungkan. Ketika Brunei memilih senjata buatan Indonesia, pesannya sederhana tapi tegas. Alutsista nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Indonesia kini berada di level yang berbeda. Sekarang giliran kamu. Apakah Indonesia benar-benar siap menjadi pemain utama industri pertahanan Asia Tenggara? Atau ini baru awal dari perjalanan panjang yang lebih besar? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.